baik. Selamat sore Pak Badawi. Selamat sore, Alfi. Oke, Pak. Nah, pada sore hari ini, Iya. oke, pada sore hari ini kita akan berbincang santai kembali, Pak, mengenai bisnis proses manajemen. Nah, biar nggak lama-lama, langsung mungkin dari Pak Badawi bisa menjelaskan secara sekilas apa itu bisnis proses manajemen. Oke, bisnis proses manajemen itu adalah sebetulnya sangat operasional ya. Jadi kita punya SOP, kita punya regulasi, kita punya tata kelola. Nah, itu semua kita wujudkan dalam sebuah bagan atau gambar. Nah, sehingga antara aktivitas dengan aktivitas yang lain, yang itu sifatnya saling berurutan, itu bisa kita gambarkan ke dalam satu flowchart. Ya, jadi bisnis proses itu berkaitan bagaimana kita bisa melakukan evaluasi atau bahkan monitoring di bagian mana bisnis proses itu bisa efektif dan tidak. Nah, seringkali perusahaan yang bagus adalah perusahaan yang bisa melakukan redesign. Nah, jadi secara berkala kita evaluasi proses bisnis mana yang dirasa terlalu panjang, proses bisnis mana yang dirasa terlalu tidak efisien. Misalnya dalam urusan merespon surat misalnya, butuh waktu 3 hari. Ini untuk merespon surat aja butuh 3 hari. Kayak apa proses bisnisnya? Nah, kalau kita sudah punya flowchart proses bisnis, kita bisa identifikasi. Nah, bagian-bagian mana yang bisa kita buang sehingga kita bisa bypass, sehingga hanya butuh waktu 1 hari. Misalnya begitu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu stakeholder di perusahaan merasa bisnis prosesnya terlalu lama, terlalu panjang, nah ini harus segera dilakukan redesign. Begitu, Alfi. Oke, baik Pak. Nah, selanjutnya saya juga ingin bertanya mengenai sebenarnya manfaat bisnis proses manajemen bagi perusahaan itu apa aja ya, Pak? Ya, kalau kita bicara manfaat, banyak sekali ya, Alfi ya. Manfaat yang pertama adalah stakeholder itu atau pemangku kepentingan bisa mengetahui posisi masalah yang ada. Nah, dengan mengetahui posisi masalah yang ada, maka kita bisa memberikan sebuah feedback atau evaluasi di dalam perbaikan proses bisnis itu. Ya, jadi mengetahui inti masalah itu sebetulnya sudah menyelesaikan 75% dari masalah itu sendiri. Nah, memberikan feedback itu urusan nanti sebetulnya, tapi mencari masalah utama itu sangat penting. Nah, oleh karena itu saya merekomendasikan bisnis proses ini memang harus dilakukan, ya. Supaya apa? Supaya kita bisa mengevaluasi jika terjadi sebuah masalah. Begitu, Alfi. Oke, baik Pak. Nah, selanjutnya saya juga kepo nih Pak mengenai apa aja sih Pak komponen dalam bisnis proses manajemen. Kalau bicara komponen ada beberapa macam, tapi secara sederhana yang pertama adalah kita perlu melakukan proses identifikasi. Nah, proses identification. Dan yang kedua, dari proses identification kita bisa melakukan analisis, ya, analisis. Nah, dari analisis ini kita bisa menemukan kira-kira di bagian mana as is ya dan to be yang harus kita rubah, begitu. Ya. Nah, jangan sampai kita dalam melakukan proses bisnis itu melupakan bagian-bagian penting yang harus kita evaluasi. Nah, berikutnya kita juga melanjutkan dalam bentuk formulasi. Ya, kita membentuk bisnis proses yang baru. Setelah kita evaluasi root cause analisisnya di mana, kita bentuk yang baru. Nah, setelah itu kita melakukan pengujian. Nah, pengujian ini kita melihat apakah proses bisnis yang baru itu bisa diterapkan rasional apa tidak di divisinya masing-masing, ya, di level organisasinya masing-masing. Nah, setelah itu kita bisa gunakan. Nah, secara berkala kita kembali lagi ke proses awal. Kita identifikasi lagi apakah ada masalah apa tidak. Begitu, Alfi. Jadi memang prosesnya secara kontinu saling berurutan, begitu. Oke, baik Pak. Nah, selanjutnya saya juga ingin bertanya mengenai bagaimana sih Pak tahapan dalam menyusun bisnis proses manajemen sendiri saat ini. Ya. Tahapan yang pertama saat kita lakukan identifikasi, kita harus cek dari secondary dokumen. Ya, kalau sebelumnya kita sudah memiliki proses bisnis, nah kita cek dulu, kita identifikasi kenapa proses bisnis yang ada itu tidak bisa mendukung capaian atau target visi misi secara efektif, begitu ya. Dan yang kedua adalah
kita perlu melakukan root cause analysis, yaitu adalah kita menggunakan fishbone misalnya, atau kita root cause analysis ya, atau isu trace, dan lain sebagainya. Nah, harapannya dari semua komponen itu bisa kita terapkan, metodenya bisa kita ikuti ya, secara ilmiah itu juga bisa dipertanggungjawabkan, dan secara praktek itu bisa memberikan dampak positif bagi konsumen gitu ya, secara user. Begitu, Alfi. Oke, baik Pak. Nah, sebenarnya bisnis proses manajemen ini sendiri tuh dampaknya bagi stakeholder apa aja ya Pak? Gini, seringkali memang stakeholder itu sulit untuk mengetahui sebetulnya tugas utamaku itu apa. Nah, kalau ada stakeholder yang bingung tugas utamaku apa, nah itu yang mereka tidak tahu bahwa di dalam proses bisnis secara besar, secara keseluruhan, itu dia berperan di mana. Nah, oleh karena itu, salah satu manfaat bagi stakeholder adalah kita memberikan informasi seluas-luasnya secara detail kepada semua pemangku kepentingan bahwa proses bisnis ini loh yang kamu kerjakan, proses bisnis ini loh yang sebetulnya kamu belum kerjakan gitu ya. Jadi secara spasial, secara mapping, stakeholder akan lebih aware terkait dengan pekerjaannya. Sehingga apa yang terjadi, mereka akan lebih komitmen dan bertanggung jawab menyelesaikan semua pekerjaan itu. Karena apa? Mereka tahu bahwa pekerjaan mereka ini sangat strategis ya. Memang operasional, tapi secara agregat itu akan menyumbang keberhasilan secara keseluruhan ya bagi perusahaan. Begitu, Alfi. Oke, baik Pak. Nah, sebenarnya alat analisis yang seperti apa yang bisa digunakan dalam penyusunan bisnis proses manajemen sendiri ya Pak? Ya, halo Pak. Apakah bisa mendengar suara saya? Ya, kalau kita bicara alat analisis ya macam-macam ya. Iya. Iya, bisa, Alfi. Ya, suara saya terdengar ya? Iya, sudah Pak. Iya. Jadi untuk proses identifikasi itu kita menggunakan root cause bisa, isu trace bisa ya, seperti saya sampaikan. Kemudian berikutnya kita juga bisa melakukan wawancara ya. Dari hasil wawancara itu bisa kita lakukan kategorisasi. Kemudian kita juga bisa melakukan survei. Nah, untuk melihat proses SIS-nya. Dari survei itu kita bisa lakukan analisis seberapa signifikan sih alat-alat yang dimiliki oleh perusahaan. Kurang lebih begitu, Alfi. Jadi alatnya banyak, tergantung juga kebutuhannya nanti sejauh mana. Oke, baik Pak. Nah, selanjutnya bagaimana sih Pak metode kerangka berpikir yang dapat digunakan dalam penyusunan bisnis proses manajemen sendiri? Kalau bicara kerangka berpikir, kita biasanya pakai BPMN versi kedua, yaitu Business Process Management Annotation versi 2, versi kedua. Nah, ini memang sudah disepakati secara internasional bahwa proses bisnis yang ideal itu mengikuti aturan-aturan di dalam BPMN versi 2 ini. Begitu, Alfi. Yang memang tahapannya tidak mudah ya. Jadi memang harus mengikuti aturannya begitu. Oke, baik Pak. Nah, mungkin ini salah satu pertanyaan terakhir, Pak. Saya mau nanya mengenai berapa jangka waktunya biasanya secara umum untuk pengerjaan bisnis proses manajemen. Ya, kalau bicara jangka waktu tergantung kompleksitas. Kalau perusahaannya kecil, mungkin kurang dari 1 bulan selesai. Kalau perusahaannya medium, ya 1-2 bulan. Tapi untuk perusahaan yang besar, kalau mereka mau keseluruhan, mulai dari level korporat, divisi sampai level operasional, yaitu agak lama. Biasanya bisa sampai 5 bulan. Ya, jadi tergantung ukuran dari perusahaan. Begitu, Alfi. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin cukup sekian ya pembahasan kita mengenai bisnis proses manajemen. Terima kasih banyak Pak Billy. Terima kasih Alfi sudah memandu diskusi pada hari ini. Ya, baik Pak. Sampai jumpa di sesi berikutnya ya. Iya Pak. Sampai jumpa. Thank you.